Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ghafir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna at-ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa 'amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nawaitu at-ta'alluma wat ta'lim wa ijtinabal ma'asi fardan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Melanjutkan yang kemarin itu al-khilafu fi fana'ir ruh, perbedaan pendapat mengenai fananya ruh. Wa fi fanan nafsi ladan nafkhih tulif wa satazharu subki baqahal ladza urif. Nah, itu ya. Wa dhahabat ta'ifatun ilam tina'il fana'i 'alaiha inda dzalik. Dan sebagian ulama, sekelompok ulama itu berpendapat bahwa ruh itu tatkala nafkhatul ula ini tidak akan fana. Amma qablahu wa ba'dal maut fala khilafa baina ahlil milali minal muslimin wa ghairihim fi baqaiha. Adapun sebelum nafkhatul ula, sebelum tiupan pertama dan setelah maut, maka tidak ada perbedaan pendapat di antara kaum muslimin dan selain kaum muslimin. Maksudnya selain kaum muslimin itu orang-orang yang beragama. Itu tidak ada yang mengatakan ruh itu setelah mati fana. Coba cari agama mana saja itu. Agama Buddha itu ruh tidak fana. Cuman dia masuk ke dalam jasad yang baru. Reinkarnasi. Hindu begitu. Kristen begitu, Yahudi begitu. Ya, ini tidak ada agama yang mengatakan bahwa ruh itu akan fana. Yang mengatakan ruh akan fana itu siapa? Ateis. Ya, kira-kiranya kalau ruh itu fana buat apa beragama gitu. Jadi bukan hanya kesepakatan orang muslim bahwa ruh itu tidak akan fana setelah mati. Tapi kesepakatan semua agama. Baik muna'amatan in kanat min ahlil khair, baik dia itu diberi kenikmatan. Apabila dia itu termasuk ahli kebaikan, wa mu'adzabatan, dan keadaan dia itu diazab. In kanat min ahli syarri, apabila si ruh itu termasuk ahli kejelekan. Jadi khilafnya bukan pada setelah matinya, tapi khilafnya itu pada saat tiupan pertama. Apakah saat tiupan pertama semua alam ini hancur? Apakah termasuk ruh juga hancur? Nah itu baru ada khilaf.
sebagian ulama mengatakan pada tiupan pertama ini ruh tidak hancur. Wa fana'ul badan la yujibu fana'an nafsil mughayyirah lahu. Dan fananya badan tidak melazimkan kepada fananya jiwa. Yang mana jiwa dan badan itu dua perkara yang berbeda. Wa kaunuha mudabbiratan lahu mutasarrifatan fihi la yaqtadi fana'aha bi fanaihi. Dan keadaan ruh itu sebagai yang mengatur bagi badan dan yang menggerakkan badan itu tidak melazimkan kepada fananya ruh apabila badan ini fana. Jadi kalau misalkan ada yang berpendapat, oh itu kan satu kesatuan, enggak. Ruh itu berbeda dengan badan. Kalau kita, saya, ini ibarat dari bersatunya ruh dan badan. Kalau badan ya badan sendiri, kalau roh ya roh sendiri. Kalau saya ini roh dan badan. Nah nanti tatkala ruh itu lepas dari badan, ibarat saya ini bagi ruhnya itu. Ya, saya ini bagi ruhnya, makanya banyak memori yang hilang. Makanya kenapa nanti waktu dibangkitkan kembali oleh Allah harus diinstal ulang kehidupannya itu, karena memori banyak yang hilang. Kalau kata Syekh Nawawi, modal kita masuk kubur itu berbeda-beda ya. Cuman secara umum kalau orang mukmin itu dikembalikan ilmu yang cukup untuk menjawab pertanyaan man rabbuka dan pertanyaan selanjutnya. Jadi malah kadang-kadang kita itu lupa, kita itu siapa? Ibu kita itu siapa? Anak kita siapa? Lupa kadang itu. Bagi sebagian orang, ya. Bagi sebagian lagi diberi ilmu yang sempurna. Malah lebih baik daripada keadaan sebelum mati. Seperti para wali dan para nabi. Ya, para nabi itu tahu kelakuan kita kayak gimana, itu tahu. Ya, padahal waktu hidupnya itu tidak semua kelakuan orang tahu. Harus nunggu wahyu dulu. Tapi sudah wafat, jadi tahu semua. Nah itu berbeda-beda aja. Makanya kenapa nanti waktu dikubur juga orang-orang keadaan dikubur berbeda-beda. Ada yang diberi kesadaran ila yaumil qiyamah. Ada yang ditidurkan. Ya. Dah kamu mah nama sendiri juga nggak tahu siapa. Cuman bisa menjawab man robuka, udah 6. Tidurlah kamu kanaumil atau kanaumil arush. Atau 6 naumatal arush. Tidurlah engkau sebagaimana tidurnya pengantin. Nah kalau saya mau protes dulu, ya, mana istrinya? Kayak tidur pengantin gak ada istrinya, kan gak terlalu enak. Majas, benar itu majas. Dirinya mah tamat ngaji. Lakin qala asy-Syaikh Taqiyuddin bin Abil Mansur, al-muradu bi fanaiha indas sa'iq al-ukhrawi khumuduha faqat. Syekh Taqiyuddin bin Abul Mansur mengatakan yang disebut fananya ruh tatkala tiupan pertama ya, itu humudnya saja, terkuburnya saja. Jadi si ruh itu kalau badan tatkala mati terkubur. Ruh masuk alam barzakh. Nah, waktu ditiup sangkakala pertama itu seolah-olah ruh itu dimasukkan kubur begitu. Jadi disebut fana. Jadi tidak punya kesadaran si ruh ini. Semuanya sudah. Cuman ruhnya tidak hancur. Itu kata Taqiyuddin bin Abul Mansur As-Subki ya. Qala wa dzalika huwa hazzuha minal maut. Nah, itu adalah bagian matinya ruh. Karena waktu badan kita disinggahi oleh ruh, badan kita hidup karena ruh kita. Tatkala kita mati, badan kita mati, ruhnya tetap hidup. Waktu ditiup sangkakala pertama, si ruh baru mati. Paham ya? Nah, wal fana'ul lazimu li sifatil hudus, faman ra'aha fi kashfihi suwari halakhumudiha qala innaha matitun. Ya, innaha matitun. Mana ada matitun? Innaha matat. Jadi kalau misalkan seolah-olah ya, kalau kita sekarang nih dikasih kasyaf sama Allah sampai bisa melihat ruh.
Si ruh itu akan terlihat hidup atau akan terlihat mati oleh kita itu. Kalau kita dikasih kasyaf sekarang. Hidup. Makanya kenapa ya gimana mau dapat adab kalau mati kan? Ya, kalau misalkan kita sekarang nih dikasyaf sampai kita ini bisa melihat ke alam barzah dan kita bisa melihat arwah. Kita melihat arwah itu keadaannya hidup atau mati? Hidup. Makanya ada yang dikasih nikmat, ada yang diazab. Nah, kalau ditiup sangkakala pertama, kemudian cuman kita saja yang hidup, kemudian kita itu diperlihatkan kepada alam roh, kita akan melihat ruh ini pada mati. Itu kata Al-Imam As-Subki. Faman ra'aha fi kasfihi suwari halahu mudiha qala innaha matat. Wa man a'tahu Allahu ta'ala ilma haqiqatiha qala innaha naimah. Dan apabila oleh Allah Subhanahu wa taala orang itu dikasih ilmu tentang hakikat roh, dia tidak akan melihat roh pada tiupan pertama itu sebagai mati, tapi dia akan melihat itu sebagai apa? Tidur. Pingsan. Ya, jadi tidak ada kesadaran. Kesadaran hanya milik Allah. Qala walladzi kusyifa li aidan anna ta'ifatal ladzina la yus'iquna 'indan nafkhati ay al-ula yamutuna aidan ba'da dzalika bi amrillahi ta'ala tahqiqan li wa'di. Kemudian apa-apa yang telah tersingkap bagiku bahwa kelompok yang tidak tersungkur tatkala tiupan pertama mereka pun akan mati setelah tiupan pertama. Matinya itu dengan perintah Allah. Tahqiqan liwa'dih, untuk menyatakan janjinya Allah bahwa semua yang punya nafs pasti akan mati. Wa tamyizan li sifatil qidami minal hudus, dan untuk membedakan zat yang memiliki sifat qidam dan zat yang hadis. Jadi ruh pun hadis. Wa alaihi yuhmalu qauluhu ta'ala limanil mulkul yaum. Dan atas itulah ditafsirkan firman-Nya Allah Ta'ala limanil mulkul yaum. Milik siapa kerajaan saat ini? Nah, firman Allah Ta'ala ini sekarang sudah ada. Ya, cuman yang dimaksud oleh ayat ini bukan yang sekarang. Tapi maksudnya itu keadaan di antara dua tiupan. Yaitu tiupan pertama sangkakala yang menghancurkan semua makhluk. Dan tiupan kedua yang membangkitkan seluruh makhluk. Nah, di antara tiupan ini limanil mulkul yaum itu tidak ada yang bisa menjawab. Hatta ruh pun tidak akan bisa menjawab. Kalau ruhnya Fir'aun masih ada, Fir'aun bakal nyela nanti. Punya siapa kerajaan hari ini? Kata Fir'aun, milik saya. Ya, itu bakal kayak gitu. Cuman kan nggak ada yang bisa jawab. Kenapa? Karena semuanya mati. Tapi kalau dalam ibarat beliau bukan mati, tapi semuanya tidur. Ya, cuman kalau kata beliau ini bukan tidur tapi beneran mati. Ya, tahqiqan. Jadi kalau buat sebagian itu nanti yang matinya ini dimaknai tidur, kalau buat saya itu bukan tidur tapi beneran mati. Nah, kemudian fala yujibuhu ahadun, maka tidak akan ada yang menjawab Allah seorang pun saat itu. Nah, kalau sekarang kan banyak orang-orang kafir itu kan bilangnya begitu. Ya, punya siapa? Kerajaan Majapahit itu siapa yang punya? Pasti dijawab. Kerajaan Yogyakarta itu siapa yang punya? Pasti dijawab. Kalau waktu itu saat itu tidak ada yang mengatakan selain Allah. Li'annahu mathamma hayyun yantuqu, karena pada saat itu tidak ada yang hidup yang bisa berkata-kata. Fayaqulullahu ta'ala raddan binafsihi li nafsihi. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab bagi dirinya dengan dirinya. Lillahil wahidil qahar. Hanya milik Allah yang wahid dan yang qahar. Qala wa dhahaba qaumun. Nah, kalau buat sekarang, kalau buat kita mah udah dijawab dari sekarang ya. Dan kita mah enggak punya kerajaan. Jangankan kerajaan, rumah aja numpang. Gimana mau ngaku punya kerajaan? Itu tahqiqon, ya, tahqiqon. Wa dhahaba qaumun ila anna ta'ifatal ladzina lam yas'uqu 'indan nafkhatil ula
la yamutuna aidan li'anna Allah taala ansyahum ala haqaiqi la taqbilul maut. Ya sudahlah itu mah ya. Sudah salah. Sekarang kita masuk ke bait nomor 91. Al khilafu fi fana'i ajbidz dzanab. Khilaf mengenai fananya ajbudz dzanab. Jadi selain roh yang diperselisihkan tentang kefanaannya itu apa? Ajbudz dzanab. Ajbudz dzanab itu tulang ekor. Apakah tulang ekor juga nanti tatkala ditiup akan hancur atau tidak? Ya. Kalau dikremasi tulang ekornya hancur tidak itu? Hancur. Dibakar tuh hancur juga. Jadi abu. Cuman kan kalau misalkan kita ini kumpulkan, ada abu yang dari ajbudz dzanab, ada abu yang dari selain itu. Jadi ada abu kepala tengkorakan, ada abu kepala tangan. Kita bisa nggak ngebedain mana yang abu tengkorak kepala sama mana abu yang dengkul sama abu yang ajbudz dzanab? Nggak bisa ngebedain kita mah. Kalau Allah tahu. Nah, Allah mah tahu. Nah, jadi kan nggak gini. Oh ini mah si abunya agak bisa mikir. Oh berarti ini mah tengkorak ya. Ini mah abunya agak leklok. Berarti tuur gitu. Enggak kayak gitu. Kita mah nggak bisa ngebedain. Kalau orang udah dikremasi itu udah jadi abu, dimasukin ke jar, apa jar itu? Apa itu? Kendi, ya guci. Nah, dimasukin ke guci kan, terus abunya malah ditebar, dilarung ke laut. Kita udah nggak bisa ngebedain tuh mana yang mana. Kalau Allah tahu mana bagian abu yang ajbudz dzanab. Nah, tatkala ditiupkan sangkakala terakhir, ini kan semua fana. Berarti kalau fana itu hilang jadi tiada. Kalau dari badan jadi abu, itu mah bukan tiada, itu mah berubah bentuk. Kalau tiupan sangkakala mah itu bukan hanya merubah bentuk, tapi mendiadakan, bukan cuma hancur, tiada. Nah, lenyap. Jadi tidak ada. Kalau ruh tadi gimana? Sudah kan khilafnya. Ada yang mengatakan ruh ya fana juga. Ada yang mengatakan ruh tidak fana. Nah ajbudz dzanab tulang ekor ini gimana? Ini ada khilaf juga. Jadi ada yang mengatakan nanti ya si tulang ekor ini ya hilang juga. Tidak ada. Tapi ada yang mengatakan ya partikel-partikel si tulang ekor ini dia tidak hancur. Maksud tidak hancur itu tidak fana. Tidak menjadi tiada. Jadi di alam ini masih ada partikel-partikel yang mana partikel-partikel itu adalah penyusun tulang ekor. Paham? Jadi Gunung Cikuray hancur tuh, hilang. Ya, habis. Tanah habis, laut habis, bulan habis, matahari habis. Yang tidak habis apa? Tulang ekor. Ada khilaf tuh. Kenapa ada khilaf seperti itu? Nah, di dalam baitnya begini. Ajbudz dzanab karruhi lakin sohaha al-muzniyu lil bila wawaddoha al-muzaniyu lil bila wawaddoha gitu. Ya. Gimana nih? Nah, ajbudz dzanab itu seperti ruh. Dalam pengertian berarti ada khilaf, ada yang mengatakan fana, ada yang mengatakan bako. Kalau tadi Imam As-Subki mengatakan bahwa ruh itu bako, kalau di sini Al-Imam Al-Muzanni mengatakan ajbudz dzanab ini fana. Paham? Cuman ada sebagian ulama yang mengatakan ajbudz dzanab ini bako. Nah, tadi sudah itu ya. Jadi ajbudz dzanab itu di manusia itu ibarat ekor pada hewan. Nah kalau Son Goku itu tahu dipotongnya tuh dulu tuh. Karena waktu dia turun dari planet Seiyan, ya dari planet, ya film itu mah ya. Dari planet Seiya itu dia kan ada ekornya. Cuman ekornya itu jadi kelemahan. Kalau dipegang,
dia jadi lemah. Supaya kelemahannya hilang, akhirnya dipotong gitu. Nah, jadi nggak ada ekor. Nah kalau kita itu ya kata emang ajbu danab itu ada. Itu bagian dari apa? Bagian dari sulbi. Ya, Mai, mana bahasanya ini? Wa azamun kal khordalah fil us wa huwa akhiru silsilatiz zohar inda sulbi lil insan. Ya, di akhir dari tulang punggung. Akhir dari tulang punggung, lah itu yang paling kecil, itu namanya ajbud danab. Nah, lil insani bimanzilati maghrozid danab minad dabbah. Itu seperti kalau di hewan-hewan itu seperti permulaan tumbuhnya ekor. Nah, kenapa ini diperselisihkan? Karena ini yang akan menjadi blueprint cetak biru bagi apa? Badan kita di kehidupan yang akan datang. Jadi badan kita di kehidupan yang akan datang itu tingginya berapa? Tingginya itu sekitar 42 meter. Jangkung. Tinggi nanti itu. Jadi tingginya 42 meter, umurnya 33 tahun. Ya, itu orang-orang yang masuk surga tapi. Kalau yang masuk neraka mah giginya aja segede gigi Uhud, segede gunung Uhud. Yang masuk neraka mah. Ya. Itu juga naon kalau di kita mah kayak apa tuh? Satu. Giginya satu itu kayak gunung Uhud. Jadi kalau di kita mah ada yang apa namanya itu? Kalau ada nari-nari itu pakai apa sih? Yang pakai topeng gede geningan. Apa namanya? Reog. Itu reog itu kan ada giginya yang ya gede-gede kan ke depan tuh. Nah penduduk neraka itu giginya itu satunya segede gunung Uhud. Nah itu dari mana diambilnya blueprint badan kita itu? Dari tulang ekor itu. Dari ajbud danab. Ya, dan ajbud danab ini sekarang pun itu adalah produsen kimia di dalam tubuh. Jadi kalau badan kita ini misalkan ya, badan kita ini nih canggihnya badan kita mah nggak mikirin. Kalau badan kita ini kena sama luka, kemudian di dalam barang yang mengakibatkan luka itu dia ada ada bakteri. Kalau bahasa Sundanya mah kuman ya. Itu ada bakteri. Itu kan masuk tuh ke tubuh tuh, itu kan nyerang. Nah dia kan akan mengeluarkan yang bening-bening. Itu kan yang pertama kali, jadi itu antibodi pertama tuh. Biar gak masuk. Nah cuman ternyata fungsi yang pertama itu, yang bening-bening keluar, itu cuman sekedar mengumpulkan informasi, ini sebenarnya apa? Ini bakteri apa yang masuk? Pendeteksi. Nah setelah ini dideteksi apa yang masuk, kemudian dia itu mencari, nyuruh di dalam tubuh itu ngeluarin antibodinya yang paling sesuai apa buat yang itu. Kalau misalkan dia itu nggak kuat, dia nyuruh persediaannya nggak banyak nih, tapi si bakteri yang masuknya banyak. Dia itu nyuruh ngasih informasi ke otak kita, nanti otak kita itu nyuruh informasi kemana? Ke tulang ekor kita supaya memproduksi apa yang dibutuhkan. Nah, kalau ini sudah terlalu banyak, akhirnya kita butuh bantuan dari luar. Disitulah ada obat tuh masuk. Udah kimiawi kan. Padahal kimiawi itu badan kita ya kimiawi juga. Kimia juga sebetulnya. Cuman kita butuh kimia bantuan. Kayak antibiotik itu. Kayak antibiotik. Jadi produksi, makanya kalau mau bagus itu jaga kesehatan ajbud danab. Jaga kesehatan tulang ekor, ya gimana caranya ya nggak tahu, nggak tahu saya gimana caranya itu ya. Cuman itu adalah produksi kimia di dalam tubuh. Nah, itu hebat, ya. Ciptaan Allah mau bener mandirinya, mandiri. Tapi mandiri teuing pan apotek moal payu. Makanya tetap dikasih kadar. Tetap dikasih kadar batas. Nah, karohi itu seperti roh ajbud danab ini. Kenapa kok di sini ada
ada perbedaan pendapat? Karena ada hadis dari Nabi Muhammad SAW yang menyatakan demikian. Laisa minal insani syai'un illa yabla. Tidaklah ada satu perkara pun dari tubuh manusia itu atau dari manusia itu kecuali dia pasti fana. Berarti semuanya fana kan? Nah ini umum. Kemudian dikecualikan oleh Rasulullah ini. Ini kan istisna berarti. Istisna. Taksis bil istisna. Makanya pakai illa kata Rasulullah itu. Illa apa? Azman wahidan. Kecuali satu tulang. Wahwa ajbud dhanab. Dan itu adalah ajbud dhanab. Ya, ini juga termasuk khobar ghaib ya. Rasulullah kok tahu DNA itu yang paling komplit adanya di situ. Itu udah blueprintnya manusia itu di tulang ekor itu. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Dan dari ajbud dhanab itulah akan disusun makhluk pada hari kiamat. Nah, makanya di sini ada perbedaan pendapat apakah ajbud dhanab ini fana atau tidak. Jadi kalau ajbud dhanab di kiamat itu dia ibarat air mani di dunia. Ya, itu kan air mani itu kan bawa DNA tuh ada transmisi. Nah, itu kan unik ya. Jadi dari air, jadi si air mani itu yang paling penting di dalam dirinya DNA-nya itu yang paling penting. Karena dia bawa informasi dari bapak kita. Ya. Makanya kenapa waktu masuk nutrisi-nutrisi ke dalam tubuh, kemudian si janin itu minta supaya dialirkan nutrisi-nutrisi ke dalam perutnya ibu itu, yang tadinya nggak ada kan, itu minta dialirkan ke situ. Itu terbentuklah sel-sel dengan susunan DNA yang ada pada air mani itu. Jadi tahu mana yang jadi tulang, tahu mana yang jadi mata, tahu yang mana yang jadi telinga. Telinga itu loh ada gendang telinganya tahu. Itu jadi gendang telinga itu gimana? Dan gendang telinga itu tipis sekali, nggak ketukar. Ada gendang telinga, ada pita suara. Ya. Ini subhanallah. Allah itu nyiptain udah kayak gitu. Jadi hijab ahli-ahli kimia, ahli-ahli fisika. Seolah-olah itulah yang menciptakan. Padahal bukan. Latifnya hijab Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana itu coba? Ya, makan cilok, makan basreng, makan seblak. Jadinya tulang. Jadinya tulang. Padahal makan seblak gak pernah ditulangin. Ya, gak punya duit. Buat tambah tulang itu. Ya makanya kerupuk seblak pakai cuanki ya, pakai cuanki lidah, cuanki lidah itu daharna teh keur nyiram teh, cengek deh, tapi jadinya tulang, ya itu luar biasa tuh. Nah intinya di situ. Nah nanti gimana di yaumil qiyamah? Di yaumil qiyamah itu bukan sperma tapi ajbud dhanab. Makanya Rasulullah itu berkata, laisa minal insani syai'un illa yabla illa azman wahidan wa huwa ajbud dhanab wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Gitu. Kemudian kullu ibni adam ya'kuluhu turab illa ajbad dhanab minhu khuliqa wa fihi yurakkabu. Kemudian kata Rasulullah SAW masih di dalam hadisnya itu ya, setiap anak Adam itu akan dimakan oleh tanah. Dalam pengertian akan terurai. Illa ajbad dhanab, kecuali ajbud dhanab. Minhu khuliqa wa fihi yurakkabu. Dari ajbud dhanab itulah makhluk itu diciptakan. Dan di dalamnya lah manusia itu disusun. Fattashbihu la biqayyidi waqtan nafhi. Paham sampai sini ya? Nah ini yang rojih. Jadi yang rojih si ajbud dhanab ini tidak akan fana. Karena ini yang akan menjadi bahan awal bagi penciptaan manusia di yaumil qiyamah. Sekarang dibakar tetap aja dibalikin lagi. Nanti di Sahih Bukhari itu ada orang yang mana orang ini pinter tapi pinternya itu gak terlalu pinter. Jadi ngajinya semogel. Mungkin dia itu dengar ayat ini, dengar hadis ini, bahwa semua
makhluk itu nanti di yaumil qiyamah akan dibangkitkan dari tulang ekornya, dari ajbud danab. Kemudian dia itu waktu mau mati, dia bilang sama ahli warisnya, kalau bapak mati tolong bakarin bapak tuh sampai hancur lebur. Habis gitu abunya bapak ini tolong sebarkan di tengah laut. Kalau bisa mah jangan di satu laut, di 7 lautan. Oh, di Pasifik, Osean, Hindia, wah, ya Cina, ya begitu. Ya udah 7 samudra ya. Ini bapak tuh banyak warisannya. Kamu udah sambil jalan-jalan, ambil aja satu sendok. Ini tebarin begitu. Nah, dia akhirnya masuk neraka lah. Itu pasti masuk neraka lah. Ya, orang mati wasiat kayak gitu, yang masa masuk surga, masuk neraka. Cuman pada akhirnya dia itu oleh Allah dimasukkan ke surga. Ya, dia dimasukkan ke surga. Dimasukkan ke surga itu disatukan lagi kan, jadi udah masuk neraka tuh udah disiksa lama. Nah, waktunya orang keluar dari neraka dia dikeluarkan salah satunya. Terus ditanya, "Kamu ini kenapa masuk apa? Kenapa masuk neraka?" Dia bilang nggak tahu. Kamu itu masuk neraka karena kamu berwasiat. Dibakar, badannya dibakar. Alasanmu itu kenapa kayak gitu? Dia bilang gini, saya ini saking takutnya sama Allah nggak mau dibangkitin lagi. Ya. Alasannya itu saking takut sama Allah nggak mau dibangkitin lagi, makanya saya bilang sebarkan badan saya, abu saya ini. Ya, sekarang udah kerasa sama kamu kawasannya Allah. Ya udah tahu sekarang mau kayak gini. Ya udah kamu masuk surga tuh. Masuk surga. Itu jadi masalah di dalam ilmu tauhid karena orang kayak gitu itu sebetulnya udah ingkar, udah tidak mengetahui, sudah tidak mengetahui umum ta'alluq qudrahnya Allah. Ya. Makanya banyak orang-orang muhaddisin itu enggak senang sama mutakalimin. Terlalu ketat itu. Standar tauhidnya. Standar tauhidnya itu terlalu ketat itu. Lawang di akhirat itu ada orang enggak tahu umum ta'alluqnya qudrah Allah. Kok masuk surga. Kalau Asy'ariyah juga punya jawaban itu. Itu bukan nggak tahu, itu ahwal. Ahwal saking takut. Karena kalau nggak tahu nggak mungkin masuk surga itu gitu kalau Asy'ariyah. Ya. Nah, ada ahwal. Jadi itu mah karena ahwal saja. Jadi ya menunjukkan bahwa amal itu di luar keimanan. Berarti dia di dalam dirinya ada keimanan terhadap kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman ini kan yang rojih ya. Cuman yang rojih ini dia tidak sama dengan Imam Muzanni. Imam Muzanni mengatakan ajbud dzanab ini apa? Fana. Kenapa? Karena ada yang qat'i. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang di atas itu fana. Jadi kalau beliau mengatakan ini tidak bisa menasah yang qat'i, kalau jumhur mengatakan ini mat apa? Taksis. Jadi yang itu umum, yang ini ditaksis. Beda cara mikirnya ya? Beda. Sampai sini dulu ada pertanyaan enggak? Roh. Hayat. Disifati dengan hayat. Ya, jadi ada hayatur ruh, ada hayatnya badan. Ya. Hayatnya ruh, hayatnya badan itu karena ta'alluq dengan ruh. Hayatnya ruh, ya kalau kita katakan ya karena dirinya. Karena dirinya. Cuman karena dirinya itu bukan hakikatan bidzatih, tapi bi'ihya'illah. Ya, dengan dihidupkan oleh Allah. Jadi si ruh mah diciptakan tuh udah hidup. Kalau si badan diciptakan mati dulu. Gimana badan ini supaya hidup? Dikasih ta'aluk dikasih ikatan sama ruh. Gimana badan ini mati? Dicabut ikatannya sama ruh. Makanya kalau misalkan sudah nempel sama badan, kita udah gak bisa ngebedain mana hidupnya badan, mana hidupnya ruh. Gak bisa ngebedain. Nah, tatkala ta'aluknya ini putus, si ruhnya tetap hidup. Nanti kalau sangkakala pertama ditiup, si ruhnya mati.
Ya, ada lagi pertanyaan? Gak ada? Ya, sudah, lanjut sajalah. Ya. Wa kullu syai'in halikun. Jadi kalau misalkan kita mau pendapat yang kuat yang tadi yang mana? Yang diiktikodi yang mana Ustadz? Yang diiktikodi tidak fana, yang itu. Kalau kita mau yang kuat ya. Ajbut tanab ini tidak fana. Ajbut tanab ini mah tulang ekor. Tulang ekor mah ada benda mati. Jadi tidak fana itu dalam pengertian dia tidak menjadi tiada. Jadi begini, dunia ini yang ada sekarang, tidak ada satu perkara pun yang dia benar-benar jadi tidak ada. Nggak ada. Semuanya itu dia cuman berubah bentuk saja. Cuman berubah bentuk. Kita nih mati ya, mati. Terusan badan kita dikubur. Nah badan kita ini hilang apa enggak? Enggak, cuma dia terurai. Badan kita terurai. Terus kertas diruruk hilang enggak? Enggak, cuma dia terurai. Ya. Pohon dibakar. Hilang enggak? Enggak, dia terurai. Apa yang hilang tuh? Kita minum air, masuk ke dalam perut, hilang enggak? Enggak hilang, cuma dia terurai. Ada yang jadi energi. Ya, itu kan nanti jadi apa? Jadi panas. Panas itu kan masih hubungan reaksi kimia juga tuh. Panas itu. Ya. Nanti kan jadi apa? Jadi keringat, ya. Terus keringat kita kan jadi daki kan. Terus kita pakai sabun ngalir ke sana. Nggak ada yang hilang, nggak ada yang benar-benar hilang itu. Bensin dimasukin ke mesin, itu jadi apa? Jadi energi. Hilang nggak itu? Nggak hilang. Nggak hilang. Makanya kenapa jadi karbon? Itu cuman penguraian saja. Ya, berubah. Dia cuman perubahan apa? Dia cuman menguraikan saja. Jadi yang misalkan tadi dia itu seperti ini dia terurai sampai sama kita tidak bisa dimanfaatkan. Bensin itu baru bisa dimanfaatkan kalau bentuknya masih bensin. Kalau udah karbon udah bisa dimanfaatkan. Ya. Padahal kan ginilah kira-kiranya ya. Kalau misalkan makan ayam akhirnya jadi lagi jadi pipis lagi, kenapa kita nggak makan tikotok aja? Ya karena udah nggak bisa dimanfaatkan begitu. Jadi tidak ada yang benar-benar hilang. Nah, pada tiupan pertama sangkakala itu semua hilang begitu. Paham? Itu fana tuh. Yang dimaksud fana di sini hilangnya itu. Jadi tidak ada, bukan hanya terurai. Tapi jadi tidak ada. Lah pertanyaannya Rasulullah SAW mengatakan beberapa perkara ini tidak fana. Termasuk diantaranya apa? 2 tadi yang sudah kita bahas tuh. 1 roh, 2 ajbud dzanab. Lah ajbud dzanab ini ada dia yang terurai dari sekarang karena dibakar, dikremasi. Makanya bahasanya itu bukan ajbud dzanab jadi tulang seperti ini nggak bakalan fana, bukan. Tapi partikel-partikel si ajbud dzanab ini nanti kan terurai itu. Allah mah kan tahu ya. Allah mah tahu. Misalkan sekarang gini nih. Fir'aun ya, atau Fir'aun raja dulu lah, bapaknya Fir'aun. Itu misalkan ya, misalkan dia dikubur tuh, misalkan. Habis dia dikubur kan kalau misalkan di pinggirnya ditanam pohon singkong kan makanya dari situ tuh. Makanya dari situ. Ya terus dia akan terurai, kan tulangnya tetap ada. Andaikan tulangnya pun terurai, dia kan nanti jadi pohon-pohon tuh. Misalkan yang satu ada di jambu sini, ya, yang satu ada di jambu sana, nanti jambunya ini petikin, dijual ke pasar. Yang satu dibeli sama orang Malaysia dan lagi jalan-jalan ke situ. Yang satu dibeli sama orang Vietnam dan lagi jalan-jalan ke situ. Lah masalahnya begini, Allah tahu nggak mana bagian ajbud dzanab yang jadi terurai kemana? Tahu. Lah nanti ditiup prasangka kala itu semuanya jadi tidak ada kecuali ajbud dzanab. Jadi itu bukan makhluk hidup, bukan. Kalau si ruh tadi, lah dia ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dia hidup, ada yang mengatakan dia tidak. Cuman pendapat yang kuat dia tidak hidup. Tidak hidupnya ini ada 2 kemungkinannya. Imma dia mati atau dia tidur. Paham? Nah itu ya. Ada lagi pertanyaan? Ada. Nah,
Wa kullu syai'in halikun qad khassasu umumahu fatdub lima qad lakhassu. Dan setiap perkara itu dia pasti akan sirna. Tapi dia ditaksis tuh. Jadi kan kullu ma 'alaiha fan. Semua perkara yang ada di atas bumi itu dia pasti sirna. Nah, itu kan umum. Di dalam surah itu tidak ada taksis, nggak ada. Cuman di dalam penjelasan-penjelasan yang lain ternyata kita mendapatkan adanya taksis. Makanya disebut wa kullu syai'in halikun, dan semua perkara ini sirna qad khassasu, yang mana para ulama telah mentaksis umumahu, keumuman semua yang dimaksud ini. Fatlub lima qad lakhassu, maka carilah olehmu apa-apa yang telah diringkaskan oleh para ulama. Ya, nah itu baitnya tuh. Jadi apa saja yang tidak akan hancur itu. Nah ini di sini disebutin nggak ya? Bentar. Oh nanti adalah. Qad khassasu. Nah, bistisna apa saja nih? Al-arash, al-kursi, al-jannah, an-nar. Jadi apa saja yang dikecualikan? Arash, kursi, surga, neraka, penduduk surga dan penduduk neraka. Berapa itu? 6. Kemudian lauh mahfuz, kemudian kolam, kemudian arwah. Sami. Berarti seberapa salapannya? Nah biasa nama penduduk surga neraka itu dijadikan satu. Bukan penduduk surga neraka, dah nggak ada penduduk neraka mah ya. Oh maksud penduduk neraka di sini teh malaikat. Ya, malaikat-malaikat yang ada di neraka. Jadi kan surga neraka teh sudah ada dari sekarang tuh. Sekarang udah ada surga, udah ada neraka. Kemudian surga sudah ada penduduknya. Yang bakal menjadi istri-istri kita itu. Itu udah ada dari sekarang. Makanya Kang Efron tuh yang nyandung. Ya, itu kalem saya. Gitu ya, kalem saja. Ya, itu udah ada tuh. Itu nggak mati. Nanti waktu tiupan sangkakala pertama ditiup, surganya nggak hancur, penduduknya juga tidak mati. Itu yang ditaksis tuh. Kemudian lauh mahfuz, kolam. Itu juga tidak termasuk yang fana, yang sirna. Nah kalau penduduk neraka, itu sudah ada juga penduduknya. Cuman bukan orang yang disiksa di situ. Kalau yang disiksa belum ada. Malaikat-malaikatnya. Penjaga-penjaga neraka itu. Sudah ya. Nah, sebentar. Wa qad sahhatil akhbaru bi annal ardo la ta'kulu ajsadal anbiya alaihi wassalatu wassalam wala syuhada walal ulama wala hamalatal Qur'an walal muadzinin ihtisaban fa'aula allatafna. Jadi termasuk juga yang tidak akan fana itu siapa? Para nabi. Ya, itu udah akan fana. Kemudian siapa lagi? Syuhada. Itu pun tidak akan fana. Siapa lagi? Ulama. Itu pun tidak akan fana. Siapa lagi? Penghafal Quran. Penghafal Quran. Kemudian siapa lagi? Muadzin yang tidak dibayar. Iya. Jadi kalau marbot masjid yang dibayar mah, ya, kamu itu kalau misalkan jadi marbot masjid di Istiqlal kan lumayan UMR tuh gajinya tuh. Ya, marbot masjid Istiqlal atau enggak marbot masjid di Mekah itu apa? Masjidil Haram. Ya, itu dibayar itu.
Nah itu mah fana we kalau udah mati. Jadi kalau dulu ya waktu negara itu masih dipegang sama orang yang secara ideologi Islamnya kafah. Nah itu kan masjid-masjid itu kan berada di bawah pengurusan pemerintah, bukan di bawah kepengurusan DKM. Keluarga bukan. Kan kalau sekarang mah kasihan, jabatan dikasih, gaji nggak ada. Akhirnya apa? Ya kota kencreng habis. Ya itu mah dikorupsi mah enggak, dipinjem. Nggak dikorupsi itu, catatannya lengkap. Dipinjem. Cuman gak baik lagi. Lah gak ada dari mana tuh. Duitnya juga ya pinjam pokoknya mah. Ditepuku. Sok DKM tanya sekarang DKM juga gajinya berapa? Enggak ada. Ya, tapi kan mereka itu harus berkontribusi kepada masyarakat. Ya, berkontribusi kepada masjid tuh. Kira aku nggak bisa ukur ngamplopan ke ustad dari mana nanti ke bawah. Teka pakaian. Ya. Ada kamplopan 10%. 10% lah minimal masuk kantong begitu. Cuman nggak mau disebut korupsinya. Makanya ada tulisannya. Ya, berapa nih masjid ini minggu ini saldonya 27.500.000. Gitu. Mana duitnya? Dipinjam dulu. Nggak ada. Habis. Nah, dulu mah si muadzin juga dibayar. Dulu. Dulu tuh muadzin dibayar tuh. Aku sekarang masih ikhlas ya. Makanya kayak gitu adanya. Dasa ikhlasna. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Barang diskon. Tadi udah dibayar. Ayo kamu ayah di masjid aing sebel ada nanti. La ilaha illallah. Cek udah pakai jogara kapela ya. Udah asma. Montong we. Wah sakit. Ayo cek orangnya. Ada yang ada sepi aku. Ilaha illallah. Jaya dan gitu. Tapi dah daripada ya, cek orang teh ku teh digaji ge geus untung. Doh. Nah itu tuh muadzin yang seperti itu. Mual fana. Abah teh nu adana Allah. Oh si goreng badannya itu enggak disentuh apa? Belatung tuh. Oh itu kan dulu ya. Kalau sekarang nggak tahu. Allahu a'lam. Fa'aula al-latafna. Maka yang disebutkan tadi itu lebih utama mereka itu tidak fana. Wa yulhaqu biman dzukir man khalatat mahabbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hasyashatuhu hatta sarat fi jismihi siryanal ma'i fil 'ud. Wa kadzalika man ya'kulul halala sarfa alladzi la yukhalituhu syubhatun. Nanti juga termasuk dimasukkan nih sama ulama, dimasukkan sama para nabi begitu. Siapa? Orang-orang yang mereka itu senantiasa cintanya kepada Rasulullah hadir. Yang cintanya kepada Rasulullah itu apa? Awur-awuran begitu ya. Apa itu namanya? Ya begitu. Ya apa meliputi seluruh badannya. Sehingga kecintaannya itu mengalir di dalam tubuhnya sebagaimana air mengalir pada batang pohon. Nah, itu juga sama, tidak akan fana. Mudah-mudahan orang kalebet. Ada yang nanya. Termasuk juga siapa? Orang yang makanannya itu halal meles. Tidak tercampur oleh perkara yang haram sedikit pun. Nah kalau jalan ini kayaknya udah agak
susah nih. Akhir zaman ya, kalau zaman jalan ini udah agak susah. Gampangan jadi ulama atau gampangan makan halal tanpa ada subhat sama sekali. Ini dua-duanya susah. Tapi yang lebih susah yang mana tuh sekarang? Makan halal lebih susah. Sekarang itu makan halal lebih susah. Kalau dulu. Kalau dulu itu jadi ulama itu lebih susah daripada makan halal. Kalau sekarang itu cari makan halal yang sirfun itu lebih susah daripada jadi ulama. Nah ulamanya gimana? Ulamanya ini hasil dari beasiswa kok. Beasiswanya itu kan hasil dari APBN kok. APBN-nya kan ngambil dari Bir Bintang. Oh gimana? Ya, gimana? Ustaz saya makannya halal itu. Kamu makan apa? Makan bakso Ustaz. Oh makan bakso. Terus ini waktu mang baksonya ke pasar naik apa? Naik motor Ustaz. Motornya ini diisi apa? Diisi apa? Diisi bensin. Premium apa pertama? Premium Ustaz. Premium. Subsidi dari mana? APBN. APBN-nya dari mana? Pajak juga. Pajaknya dari mana? Bir Bintang juga. Oh, dalamun makena pertamak harganya teh 12.500. Ya, itu kalau pakai pertamak. Cuman gara-gara pakai premium 12.000. Bisa jual 12.000. Pertalit. Premium sudah kan ya. Oh, pakai pertalit. Cuman gara-gara pakai pertalit bisa ngejual 12.000. Kalau pakai pertamax gak bisa jual 12.000. Jualnya berapa? 12.500. Ayo. Mau gimana? Susah sekarang mah. Udah, mau makan halal sirfun. Sirfun. Halal meles. Ya, lamun halal-halalan bisa. Enggak tahu. Udah beres aman ya. Enggak tahu. Apalagi pakai pakai apa itu namanya itu prinsipnya Imam Ghazali. Nah, ini nggak ke Imam Ghazali ya, prinsipnya dosen saya. Ini nggak tahu prinsipnya siapa. Prinsipnya dosen saya. Prinsipnya dosen saya itu begini, air mutanajis kalau sudah dikumpulkan 2 kula tidak ada rasa, bau dan warna, maka dia suci. Duit itu ya, duit nih. Kalau dikumpulin jadi laut. APBN ini udah 2.000 triliun, kita udah gak bisa ngebedain. Mana duit Bir Bintang, mana duit sarung BHS. Mana duit apa peci iming. Ya kopiah iming mana udah gak bisa ngebedain gitu itu. Ya udahlah. Ini halal jadi suci gitu. Itu prinsip dosen saya. Kenapa? PNS. Gitu. Kalau nggak salah mah ini tadi diambil dari Imam Ghazali kalau nggak salah. Itu kayak gitu. Makanya kalau siapa itu Syekh Said Podah mah yang halal itu apa? Ma la yu'rafu asluhu. Semua perkara yang asalnya tidak diketahui gitu. Ya udah mungkin nggak tahu. Naon APBN teh aman. Apa? Di mana? Yuk teuing. Kalau baca tanya. Kemudian. Wa kadzalika qala Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani wa qad syahadtu dzalika fi Syaikhi Nuruddin Asyuni Syaikhi fi sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa inni nazaltu qabrahu ba'da dafnihi bisanatin wa tis'ata ashhur fa wajadtuhu tariyan kama wada'na. Nah ini Imam Asy-Sya'rani ya, beliau itu berkata, saya ini memang telah melihat, menyaksikan dengan betul bahwa para ulama ini jasadnya tidak habis dimakan tanah. Karena saya ini pernah turun ke kuburan guru saya.
setelah beliau itu dikuburkan selama 1 tahun dan 9 bulan. Mun anak mah geus 2 apa itu tanya. Maka aku mendapatinya itu mulus sebagaimana pertama kali aku meletakkannya. Nah itu udah 1 tahun 9 bulan. Lah kemarin itu yang ini siapa? Sidna Hamzah tuh. Ya, pas Arab kena banjir. Nah itu kan dulu itu perang Uhud itu ya. Dikuburkan itu kan gak dalam-dalam digalinya itu. Digalinya itu agak atas. Jadi tumpuk kan. Udah aja ditutup pakai tanah tuh. Nah kemarin nih tahun berapa? Ada banjir. Banjir ke situ kan Arab gak pernah kena banjir. Kemarin kena banjir. Kena banjir si airnya si tanahnya itu kan jadi terkikis tuh. Ya, sampai jasadnya syuhada itu keluar di antara syahid yang terlihat itu siapa? Sidna Hamzah. Itu masih robek. Dadanya tuh masih robek, masih mengeluarkan darah segar. Dan wajahnya tersenyum. Saya lihat fotonya itu takjub itu. Senyum itu. Sidna Hamzah itu 1000 seperti di kuburan pertama, itu 1400 tahun. 1400 tahun yang lalu. Nah itu malah bukan hanya orang Islam yang seperti itu, ada orang Kristen seperti itu juga ada. Pernah saya lihat itu siapa ya? Ini mah cewek. Ya, dia itu mati. Kalau nggak salah di Italia itu. Ya nanti saya carilah namanya itu siapa. Itu mah cewek. Jasadnya itu dia dimasukin kaca. Dan dia nggak di balsam gitu ya. Enggak, kalau di balsam itu kan dia masih jadi bolong-bolong kayak Firaun tuh. Dia masih bolong-bolong. Ini mah jasadnya teh ya jeung nini ayeuna mah geus kana itulah. Ya jeung nini ayeuna mah geus kana itu. Masih cantik itu. Ya, biarawati. Ya. Apanya? Mayitnya. Ya santai itu. Santai itu. Itu kalau misalkan dilapis lilin doang gitu ya. Itu nggak bakalan mulus kayak gitu, kalau kayak Firaun tuh. Itu mumi-mumi yang diawetkan karena apa? Yang diawetkan karena balsam ya. Itu tetap bakal rusak. Itu Kristen tuh. Kok bisa kayak gitu? Sangkaan saya dia nggak dapat dakwah Islam, itu sangkaan saya. Jadi dakwah Islam nggak sampai. Ya, jadi dia tuh orangnya tulus begitu ya, orangnya tulus. Ya tulus itu kan untuk kalah. Ya, tulus untuk kalah. Jadi kalau tukul itu terlalu keren. Tuman mah manusia 2. Tumen. Aduh. Eta lah. Tiga pagi mikir ada. Aduh. Ala kulihalin. Nah, wa'lam anna lil ulama'i sebentar. Wa'lam anna lil ulama'i fitilkal mustathnayat qaulain. Ahaduhuma fana wahabil fi'li wa zawahir tu'ayyiduh wal akhar annaha baqiyatun bi ibqahi ta'ala laisat mimma yahulluhul fana. Ya sudahlah ini mah, enggak usah. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada. Kalau muhakkik mutaakhirin mengatakan bahwa tidak ada istisna dan tidak ada taksis. Jadi semua perkara halikun itu memang semua perkara halikun sudah. Itu mutaakhirin. Karena makna halikun itu maksudnya apa? Qabilun lil halak. Jadi dia itu mungkinul wujud. Ya, itu makna mutaakhirin. Jadi nanti tatkala ditiup sangkakala ya sudah. Semuanya sirna. Jadi ada 2 pendapat tuh. Apa semuanya sirna atau semuanya terurai sampai tidak bisa terurai lagi. Jadi jauharul fard. Dia jadi jauharul fard. Tuh. Cuman kita mah yang fana aja lah. Ya, biar aman. Ya udah, meskipun ada beberapa masalah di dalam memahaminya itu. Ada pendapat lagi, ada pertanyaan. Jam berapa ini?
Ajbu dzanab, jasad doang. Jadi ajbu dzanab tulang ekor. Ustadz, ari ruhnya punya tulang ekor enggak? Buat apa sih ruh punya tulang ekor itu ya? Jadi ruh mah dia ada dua pendapat. Dia itu titik yang dia itu mengalir di di seluruh badan, atau dia itu memang bentuknya kayak badan kita gitu. Jadi ada kayak tangan. Jadi dia punya tangan, punya kaki, punya kepala begitu. Bentuknya kita. Nah, jadi kalau badannya hidungnya kurang panjang, ya ruhnya juga kayak gitu. Nggak ada. Cuman nanti kalau di akhirat itu semuanya jadi bagus-bagus tuh. Ya. Blueprintnya udah bagus. Ada pertanyaan lagi? Ada? Jam berapa ini? 9? Pas? Oh ya udah tuh. Mudah-mudahan orang sadayana dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Urang tutup pelaku doa. Alhamdulillahirabbil alamin.